mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba dilihat kanan kiri kalian, apakah temannya ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Nah, sudah siap belajar semuanya anak-anak? Sudah ya. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian sudah pernah mendengar tentang rukun iman apa belum? Sudah ya. Nah, rukun iman yang pertama itu bunyinya bagaimana sih? Iman kepada Allah. Kalau rukun iman yang kedua bunyinya iman kepada malaikat Allah. Nah, jika kita minggu lalu sudah belajar tentang iman kepada malaikat Allah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya kita belajar tentang iman kepada malaikat, yaitu kalian nantinya harus mampu meyakini kebenaran adanya malaikat-malaikat Allah, kemudian mampu menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah, kemudian bisa menyebutkan 10 nama-nama malaikat Allah, hikmahnya apa, dan juga contoh perilaku yang mencerminkan orang beriman kepada malaikat Allah, serta bisa nantinya kalian harus menghafalkan 10 malaikat Allah dan juga tugas-tugasnya dengan benar. Selanjutnya untuk penilaian kita pada pembelajaran ini, Ibu akan membagi menjadi 3. Ada penilaian afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Kognitifnya Ibu akan memberikan sebuah tes tertulis, dan untuk penilaian psikomotoriknya kalian harus mampu menghafalkan 10 nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Dan untuk penilaian sikapnya Ibu akan menggunakan lembar pengamatan sikap. Nah, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, mari kita tepuk semangat bersama terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Baik, sudah lebih semangat ya? Nah, kalian harus semangat nih dalam belajar karena supaya kelak menjadi orang yang sukses. Di sini siapa yang mau menjadi orang yang sukses? Kalau mau menjadi orang sukses harus belajar dan rajin belajar dan juga semangat selalu dalam belajar. Karena tidak ada istilahnya orang yang sukses tapi dengan bermalas-malasan. Untuk selanjutnya sudah siap untuk mendengarkan Ibu menjelaskan materinya ya? Next. Kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah, kemudian nama-nama malaikat dan tugasnya, hikmahnya apa, dan contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Nah, pengertian iman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu iman itu apa sih? Percaya, ya betul sekali. Iman artinya percaya. Percaya kalau malaikat itu artinya, ada yang tahu? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu bersifat gaib, artinya tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Namun yang hanya bisa melihatnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iman kepada malaikat berarti kita itu harus percaya dan yakin adanya keberadaan malaikat Allah yang tidak bisa kita lihat, artinya bersifat gaib ya, tidak bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya, malaikat itu tugasnya apa sih? Allah menciptakannya itu untuk mengatur dan mengurus langit dan bumi. Perlu kita ketahui bersama ya anak-anak bahwa jumlah malaikat itu ada banyak sekali, tapi tidak ada yang tahu jumlah pastinya itu berapa, karena hanya Allah lah yang tahu. Dan juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yasha'u wa ma ya'lamu juluda rabbika illa huwa, yang artinya tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia. Jadi jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Nah, 10 itu siapa saja? Yang pertama ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat siapa? Mikail. Ya, ada malaikat Mikail yang tugasnya memberikan rezeki. Yang ketiga ada siapa? Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Ya, malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala.
sebagai tanda datangnya hari kiamat. Untuk tiupan sangkakala yang pertama itu sebagai tanda datangnya hari kiamat, dan tiupan yang kedua itu sebagai tanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, untuk malaikat yang selanjutnya ada malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Dan yang kelima ada malaikat Mungkar, tugasnya apa? Mengenai manusia di alam kubur. Malaikat Mungkar ini tidak sendiri, tapi bersama dengan malaikat Nakir dalam bertugas. Dan selanjutnya ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal kebaikan. Jadi kalau kalian semua berbuat baik kepada temannya, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Dan selanjutnya ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal keburukan manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, hikmahnya apa sih kita belajar iman kepada malaikat ini? Yang pertama, kita bisa meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ada contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, itu suka bersedekah. Yang kedua, juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti apa? Seperti berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan mentaati kepada sesama. Untuk penjelasan dari Ibu, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menghafal 10 malaikat Allah dan tugasnya, Ibu punya sebuah lagu, bisa kita dengarkan bersama-sama dan nanti bisa kita nyanyikan bareng-bareng ya. Baik anak-anak, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan: Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Mungkar
Ibu punya ini sebuah kartu. Kartu ini kartu berpasangan yang berisi sebagian berisi nama-nama malaikat dan sebagiannya berisi tugas-tugasnya. Kalian nantinya akan menemukan atau mencocokkan kartu mana yang berisi nama dan tugasnya. Nanti kemudian setelah menemukan kartu yang berpasangan, kalian bisa tempelkan kartunya di papan ini ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Ayo ibu beri waktu 2 menit untuk menemukan pasangan kartu kalian. Dimulai dari sekarang. Ayo dicari pasangan kartunya. Kalau sudah mendapatkan, bisa maju ke depan untuk ditempelkan di sini. Tadi siapa yang maju pertama bisa maju ke depan untuk menjelaskan nama malaikat dan tugasnya. Jadi ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Terus ada malaikat Nakir yang tugasnya menanyai manusia ketika di alam kubur. Betul tidak anak-anak? Betul ya. Beri tepuk tangan buat Mbak Novia. Selanjutnya Mbak Eni yang maju. Tadi mendapatkan yang mana? Nah, yang atas sama Ya, coba dijelaskan. Nama malaikat itu apa? malaikat aktif tugasnya mencatat amal keburukan. Terus malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Betul ya anak-anak? Beri tepuk tangan buat Mbak Eni. Oke, baik. Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang 10 malaikat Allah dan juga tugas-tugasnya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi pemahaman kalian, Ibu punya LKPD yang akan dikerjakan secara individu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Ibu beri waktu
2 menit untuk mengerjakan dan sudah langsung saja dikumpulkan. Sudah, yuk dikumpulkan apa targetnya? Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ya, sudah paham semuanya ya? Baik, alhamdulillah. Dan ibu lihat hasil latihan yang sudah kalian kerjakan, hasilnya juga sangat memuaskan. Kalian semua hebat. Dan selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja sih? Malaikat Allah. Jumlahnya ada berapa? 10. Coba sebutkan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Baik, untuk contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat itu seperti apa? Berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, kalian semua hebat. Dan untuk tugas minggu depan, kalian tugasnya menghafalkan 10 nama-nama malaikat Allah dan juga tugas-tugasnya. Baik, pesan ibu, kalian di rumah harus mengulang lagi ya pelajaran yang sudah ibu sampaikan hari ini, karena mengulang pelajaran itu merupakan salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian supaya bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan, apakah entah menjadi guru seperti ibu atau menjadi dokter dan lain sebagainya. Ibu doakan semoga kalian semua sukses dan bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Amin. Oke, baik, kita tutup bersama pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.